Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2022 Universitas 11 Maret. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelum masuk ke materinya, akan lebih baik apabila kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Faradina dengan NIM K1522035. Kemudian ada rekan saya Khairul Anam dengan NIM K1522049 dan rekan saya yang satu lagi Risma Dwi dengan NIM K1522071. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisa soal dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Berbicara tentang lembaga pendidikan, apa sih itu pendidikan formal dan apa itu pendidikan non formal? Jadi pendidikan formal ialah sistem pendidikan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, yang biasanya diatur oleh pemerintah dan memiliki kurikulum yang ditetapkan secara resmi. Berbeda dengan pendidikan non formal ada bentuk pendidikan yang lebih fleksibel dan tidak terstruktur seperti pendidikan formal. Biasanya dilakukan di luar sistem sekolah formal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau kelompok. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk lembaga formal, kami memilih SMK Negeri 2 Surakarta, sekolah menengah kejuruan atau SMK dan lembaga pendidikan formal yang menawarkan pendidikan menengah dengan fokus pada pengembangan keterampilan vokasional atau kejuruan. SMK mempersiapkan siswa untuk langsung memasuki dunia kerja setelah lulus. Untuk bentuk evaluasinya sendiri, kita mengambil salah satu soal uji kompetensi di mata pelajaran EBK atau estimasi biaya konstruksi yang telah kita analisis. Tujuan soal tersebut cukup jelas dan spesifik, yaitu mengetahui peran stakeholder dalam konteks proyek. Soal ini sesuai untuk menguji pemahaman siswa tentang proyek organisasi dan peran dalam proyek konstruksi. Untuk tingkat kesulitannya, soal ini cukup sesuai untuk siswa yang sudah mempelajari tentang peran dalam konteks proyek konstruksi. Yang terakhir, soal ini sesuai dengan dunia kerja karena memahami peran berbagai pihak dalam proyek konstruksi adalah keterampilan yang berguna di dunia kerja. Untuk lembaga non formal, kita memilih Balai Latihan Kerja atau BLK Surakarta yang telah kita survei. Lembaga ini menyediakan program pelatihan vokasional dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. BLK bertujuan untuk mempersiapkan individu dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja, baik untuk pekerjaan formal maupun untuk usaha mandiri. Untuk bentuk evaluasinya, kita mengambil salah satu tugas praktik dari salah satu jurusan di BLK, yaitu desain manufaktur. Dari tujuan evaluasi berfokus pada keterampilan teknis dan ketepatan dalam menghasilkan produk sesuai gambar. Yang kedua, gambar tersebut digunakan untuk menilai beberapa kompetensi dasar seperti membaca gambar teknik, mengukur, memotong, dan menyusun bahan. Tetapi akan lebih baik jika disertakan instruksi tertulis tambahan yang menjelaskan langkah-langkah kerja yang harus dilakukan oleh siswa. Dalam bentuk evaluasi ini, kita mengambil salah satu tugas yang membuat komponen di mana produknya adalah membuat kursi kantor. Baik, jadi dari kedua bentuk evaluasi tersebut dapat diambil perbandingan. Yang pertama dari segi kevalidan, di mana evaluasi pertama memvalidasi keterampilan praktik spesifik, sedangkan evaluasi kedua memvalidasi pemahaman teoritis dan peran organisasi. Nah, sehingga dari kedua evaluasi tersebut valid sesuai dengan tujuan evaluasi masing-masing. Namun, evaluasi kedua dapat lebih meningkatkan validitas dengan skenario nyata. Selanjutnya, dari segi yang kedua, yaitu reliabilitas. Untuk evaluasi yang pertama, bisa bervariasi dalam reliabilitas tergantung pada subjektivitas penilai. Untuk evaluasi yang kedua, lebih reliabel jika menggunakan soal pilihan ganda atau esai pendek dengan rubrik penilaian yang jelas. Jadi, evaluasi kedua cenderung lebih reliabel karena lebih mudah diukur secara konsisten. Selanjutnya, dari segi yang ketiga yaitu keterbacaan.
Untuk evaluasi pertama, dapat memerlukan instruksi tambahan dan visualisasi untuk meningkatkan keterbacaan. Untuk evaluasi kedua, biasanya lebih mudah dibaca dan dipahami karena bersifat lebih teoritis. Jadi, untuk segi keterbacaan, evaluasi kedua lebih mudah dipahami tanpa perlu tambahan visualisasi yang rumit. Selanjutnya, dari segi praktikalitas. Untuk evaluasi pertama sangat praktis dan konseptual sesuai dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan. Untuk evaluasi yang kedua juga praktis, akan tetapi dapat ditingkatkan dengan lebih banyak skenario nyata. Jadi, evaluasi pertama lebih praktis dari segi pelaksanaan tugas langsung, sedangkan evaluasi kedua lebih mudah diterapkan dalam konteks kelas. Selanjutnya, yang kelima yaitu ketepatan. Untuk evaluasi pertama, mengukur keterampilan teknis. Untuk evaluasi yang kedua, mengukur ketepatan dalam pemahaman struktur organisasi dan peran. Untuk perbandingannya, keduanya tepat dalam konteks masing-masing, namun evaluasi pertama lebih tepat dalam mengukur keterampilan praktis. Untuk yang terakhir yaitu keterjangkauan, di mana evaluasi pertama memerlukan alat dan bahan yang mungkin lebih mahal dan sulit dijangkau, sedangkan evaluasi kedua dapat dijangkau oleh semua kalangan karena bersifat teoritis. Untuk perbandingannya yaitu evaluasi kedua lebih terjangkau dan mudah dilaksanakan dalam skala besar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada saran atau masukan, boleh banget kalian tulis di bawah. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.